Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kali ini RK Channel yaitu akan membahas tentang alat ukur elektronik. Jadi yang saya pegang di sini yaitu terkait dengan alat ukur elektronik namanya multimeter atau bisa dengan nama lain multitester. Alat ukur multitester. Nah, sebenarnya alat ukur elektronik itu ada 3 jenis ya. Secara umum yang kita tahu ada 3 jenis. Yang pertama alat ukur voltmeter, itu digunakan untuk mengukur tegangan ya. Ada kata voltmeter itu artinya mengukur tegangan listrik, baik itu AC ataupun DC. Alat ukur elektronik yang kedua yaitu ada OHM meter, ohm meter ya. Itu fungsinya alat untuk mengukur hambatan listrik atau satuannya itu OHM. Terus ada juga alat ukur untuk mengukur khusus ya, namanya ampere meter ya. Dari kata ampere itu berarti bahwa alat ukur itu untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian kelistrikan ya, di kendaraan ataupun di komponen kelistrikan yang lain. Nah, dan yang terakhir adalah alat ukur namanya multimeter. Seperti yang saya pegang di sini ya, ini termasuk alat ukur multimeter. Nah, sebelum masuk bagaimana cara menggunakan alat ukur multimeter, terlebih saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada multimeter. Komponen yang ada pada multimeter yang pertama yaitu selektor ya. Selektor yang bisa diputar ini adalah selektor, fungsinya untuk memilih skala pengukuran ya. Ketika kita ingin menggunakan untuk mengukur tegangan DC ya, nanti selektor diputar ke DC volt. Untuk mengukur tegangan AC ya, kita putar selektor ke AC volt ya. Biasanya kalau listrik AC yaitu seperti listrik rumah. Kalau DC itu terkait dengan baterai, itu arus listrik DC. Terus pengukuran OHM, terus ampere ya, nanti tergantung penggunaannya. Selektor ini mau kita pilih untuk digunakan untuk mengukur apa, ataupun tegangan AC atau DC atau OHM. Selektor yang kedua adalah ini test LED atau probe ya. Probe merah itu nanti terhubung ke terminal positif baterai. Yang ini probe hitam atau test LED hitam itu test LED negatif, nanti terhubung ke negatif baterai. Kemudian komponen yang selanjutnya itu ini ya, kalibrasi OHM. Terus yang ini kalibrasi juga untuk mengukur tegangan nanti. Terus di bagian layar di sini ada jarum penunjuk, di sini skala hasil pengukuran ya. Di skala hasil pengukuran di sini paling atas itu 0 sampai terhingga itu untuk mengukur, menampilkan hasil ukur OHM ya. Di sini ada simbolnya OHM ya, hambatan listrik. Terus yang di bawahnya 0, 00, 010, 050, 0250 itu digunakan untuk DC volt dan AC volt bisa. Terus yang merah AC 10 volt, nah ini juga digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran tegangan AC dan
lain sebagainya. Secara umum itu ya. Oke, sekarang kita masuk cara menggunakan multimeter. Multimeter berarti fungsinya itu ada 3, 4 ya. Cara umum kita gunakan 3. Pertama untuk mengukur tegangan DC, itu terkait dengan tegangan baterai. Kemudian tegangan AC itu terkait mengukur tegangan listrik. Dan OHM. Di OHM itu nanti untuk mengukur hambatan listrik, tahanan listrik. Dan untuk mengecek hubungan atau kontinuitas. Sekarang kita masuk pengukuran tegangan DC volt. Nah, itu yang kita gunakan adalah baterai kendaraan yang mana kapasitasnya 12 volt. Langkah-langkahnya, perhatikan langkah-langkahnya ya. Pertama, selektor harus diputar ke posisi DC volt di 50. Mengapa kok di 50? Karena tegangan yang mau kita ukur itu kapasitasnya 12 volt. Nah, di settingan selektor itu harus di skala yang lebih tinggi daripada yang mau kita ukur. Karena kalau di 10 yang mau kita ukur 12, nah itu tidak bisa karena akan merusak alat. Sehingga harus lebih tinggi daripada yang kita ukur. Di DC 50. Terus pastikan jarum penunjuk sudah di 0. Di sini ya, kita lihat DCV yang bagian ini, nanti kita lihat hasilnya. Sudah 0 ya, kalau belum 0 nanti diputar skrunya, penyetel. Sekarang kita ukur tegangan baterai. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi, yaitu tes LED harus ke posisi terminal positif dan tes LED hitam nanti ke terminal negatif. Terminal positifnya di sini ya, dan terminal negatif di sini. Kita sudah memilih selektor ke 50. Jarum sudah menunjukkan 0, tinggal kita tempelkan tes LED plus dan tes LED minnya. Kita tempelkan. Dan kita tempelkan tes LED min. Nah, di situ kalian lihat di skala DCV ya, dari 0 ke 50. Bisa kalian lihat dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, 0, 10 lebih 2 strip. Nah, artinya satu stripnya itu memiliki nilai 1 volt. Kalau kalian lihat dari 10 ke 20 itu kan ada 10 strip. Nah, artinya satu stripnya itu memiliki 1 volt. Dan hasil pengukurannya adalah tegangan baterai 11 volt ya, 11,5. Nah, itu cara mengukur tegangan DC atau tegangan baterai. Kita off kan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pengukuran tegangan AC, tegangan bolak-balik. Contohnya yaitu tegangan listrik PLN.
Nah, di sana ada stop kontak. Cara untuk mengukur tegangan listrik AC atau arus bolak-balik menggunakan multimeter. Langkah-langkahnya, pertama kita putar selektor terlebih dahulu. Nah, selektor diputar ke AC 250. Mengapa kok di 250? Karena listrik yang digunakan di rumah ya umumnya itu yang masuk dari tower ya itu 220. Maka kita arahkan atau selektor diputar ke 250, harus lebih tinggi daripada yang mau kita ukur. Karena kalau tidak lebih tinggi ya jelas nanti akan merusak alat. Selektor diputar ke 250. Kita lihat jarumnya sudah menunjukkan angka 0 belum? Ketika sudah, nanti kita lihat hasilnya dari AC 10 volt ini ya, 0 sampai 250. Kita lihat jarum nanti bergerak ke angka berapa. Nah, nanti kita bisa ketahui. Dan untuk tes LED-nya ya, baik merah ataupun hitam itu nanti boleh bolak-balik. Berbeda dengan pengukuran tegangan DC tadi baterai. Kalau baterai kan merah harus positif dan hitam negatif. Oke, sekarang kita melakukan pengukuran. Oke, langkah-langkahnya. Setelah tadi kita sudah memutar selektor ke posisi AC volt di 250, sekarang kita hubungkan tes LED baik keduanya ini ke dua lubang. Pada stop kontak boleh bolak balik, dan nanti kita lihat hasilnya di ACV dari 0 di merah ini ya, 0, 50, 100, 150, 200, 150. Nah, nanti hasilnya kita lihat di situ. Sekarang kita masukkan. Nah, hasilnya bisa kita lihat di situ. 200 lebih berapa strip. (200 ke 250), di tengah-tengahnya 225 ya, berarti tengah-tengahnya hasilnya 200 lebih 5 strip. Kita lihat, kita zoom. Nah, ini 225. Di sini dia dari 200 ke 250 itu kan ada 10 strip. Jadi kalau tengah-tengahnya kan 5 strip. Nah, satu stripnya itu memiliki nilai 5 volt. Jadi hasilnya 225. Nah, seperti itu ya. Hasil pengukuran tegangan listrik AC itu 225. Kemudian kita mulai pengukuran satu lagi, yaitu pengukuran hambatan listrik atau tahanan listrik. Nah, sebelum kita mengukur hambatan listrik, kita gunakan dulu multimeter ini untuk mengukur hubungan atau kontinuitas suatu komponen. Misalnya ini adalah sebuah sekring ya, sekring pada kendaraan. Nah, ngecek hubungan apakah sekring ini sudah putus atau masih normal, pedot apa
masih normal lah, kita bisa menggunakan multimeter ini dengan melakukan pengetesan hubungan. Nah, untuk melakukan pengetesan hubungan, yang pertama itu selektor harus diputar ke posisi OHM ya. Bebas di kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K. Bebas ya, kita gunakan ke kali 1K aja. Nah, setelah selektor diputar ke 1K, nah ini ada kalibrasi terlebih dahulu. Cara mengkalibrasi OHM guys, jadi sebelum digunakan untuk mengukur tahanan listrik atau hambatan listrik, multimeter harus dikalibrasi OHM dulu. Nah, langkah-langkahnya, tes LED merah sama tes LED hitam kalian hubungan, tempelkan maksudnya ya. Nah, setelah tempel, putar kalibrasi ohm ini ya. Kamu lihat jarum ini harus menunjukkan 0, tepat di 0 ya, di skala OHM-nya. Nah, ini terlalu berlebihan, ini terlalu jauh dari 0, maka kita putar kalibrasi ohmnya. Nah, kita putar sedikit-sedikit sampai jarumnya menunjukkan angka 0. Nah, setelah dirasa sudah tepat dengan 0, sekarang kita mengetes sekring ini apakah putus atau tidak. Kita hubungkan saja tes LED merah dan hitam, bebas hubungan. Jika ada hubungan, artinya tidak putus, nanti ditunjukkan dengan jarum bergerak. Nah, ini jarum bergerak, artinya komponen sekring ini ada hubungan, artinya tidak putus, masih normal. Kalau kalian ingin mengetes hubungan dengan menggunakan suara, tinggal kalian putar saja selektor di posisi bass. Nah, nanti akan berbunyi. Nah, ini artinya ada hubungan. Gitu ya, paham? Ini bisa digunakan untuk mengecek kunci kontak apakah masih normal atau tidak. Kita gunakan tes hubungan, ataupun lampu apakah putus atau tidak. Kita bisa menggunakan ini, mengecek hubungan. Nah, itu untuk mengetes hubungan. Dan satu lagi, untuk membaca berapa tahanan listrik, kita sama ya, selektor nanti diputar ke posisi OHM, karena ini posisi tahanan listrik. Tahanan berapa sih tahanan yang dilalui oleh listrik? Nah, itu tahanannya ada berapa, kita bisa mengukur. Misalnya sekring ini tahanan listriknya berapa, kita bisa cek dengan cara selektor diputar ke bebas, kali 10 boleh, kali 1 boleh. Saya akan menggunakan kali 1 ya, kali 1. Jangan lupa selektor diputar ke kali 1 OHM, dan hasilnya kita lihat jarumnya nanti bagian atas 0, 1 sampai tak terhingga. Karena tadi sudah dikalibrasi dengan benar, sudah angka 0,
Nah, maka kita tinggal mengukur berapa tahanan listrik pada sekring ini. Kita lihat. Kita lihat jarumnya di angka di angka 5,5. Nah, 5,5 itu diperoleh dari mana? Kita lihat di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 lebih setengah. Nah, di 5,5 hasilnya dikali dengan kali 1, karena selektor itu diputar tadi di kali 1. Nah, maka hasil tadi 5,5 dikali 1 berarti hasilnya 5,5, 5,5. Ini berarti tahanan listrik pada sekring ini 5,5 ohm. Sekian dulu ya terkait dengan alat ukur multimeter. Jangan lupa kalian ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, kalian jangan lupa like jika kalian suka dengan video saya, komen jika kalian ada pertanyaan, dan share ya. Jangan lupa subscribe-nya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.